Yunus itu latar belakang profesinya itu sebetulnya di bidang hukum atau di bidang keuangan, Pak? Saya lawyer by training ya. Oh, lawyer. Juga ya, okay. dosen juga di Fakultas Hukum, tapi saya kerja sejak awal di Bank Indonesia. Dulu saya di training juga sebagai pemeriksa bank. Saya auditor perbankan ya tahun 81. Selalu bagian yang memeriksa. Mengapa? Pak Yunus memang punya reputasi orang sangat bersih gitu ya. Ya, ya, mungkin kenapa? ada di luar persepsi seperti itu. Yang jelas saya memegang konsep halal dan haram. Oke. Nah, itu dengan ketat. Kalau tidak halal saya tidak berhak dan tidak mau menikmati atau mencari atau mengambilnya. Tapi kalau haram ya kita jauhi lah gitu. Yang jelas makanlah yang halal-halal saja biar berkah gitu. Ya. Dalam persepsi masyarakat sekarang ada dua ekstrim yang sangat mendukung pemerintah dan menganggap pemerintah itu korup semua ya. Sebetulnya yang benar tuh di mana ya kita? Bagaimana perkembangan dari 2003 sampai sekarang soal clean government? Kalau soal perkembangan ya, termasuk kita lihat rating-rating terakhir, memang rating kita dalam hal korupsi bukan hanya CPI, mungkin ada corruption perception index, ada kemarin corruption barometer ya dibuat oleh TI, dan banyak katakanlah persepsi dari lembaga di luar juga masih kurang masih belum bersih-bersih amat lah gitu ya. Masih banyak, terutama misalnya di kalangan politisi ya, parlemen. Kemarin kan kepolisian termasuk tinggi, politisi, parlemen, kemudian judiciary, penegak hukum juga ya. Cukup parah. Ini sangat mengganggu kepastian hukum ya, sehingga bisa juga membuat iklim usaha itu nggak menarik gara-gara tidak efisien, tidak ada kepastian hukum. Ini yang kadang-kadang mereka tidak menyadari dampaknya begitu panjang terhadap di publik, terutama perekonomian ada dampaknya yang negatif gitu ya. Dalam kita suka menertawakan anggota DPR yang studi banding ya, karena barangkali hanya studi banding toko-toko. Tapi tentu kita tahu banyak sekali studi banding yang diperlukan secara sah gitu untuk sesuatu hal. Dalam hal pekerjaan Anda di PPATK, perbandingan atau inspirasi atau bahkan training dari negara lain itu terutama mengacu ke negara mana ya? Kita punya organisasi ya, Egmont Group namanya, anggotanya 137 negara ya, kumpulan PPATK sedunia. Apa grup apa Pak? Egmont, EGMONT. Oh, singkatan, oke. Nama Egmont Darmut itu ada nama Kemenlu-nya di Belgia dulu, tempat dideklarasikannya. Organisasi Egmont ini. Nah, mereka ada juga semacam training, kemudian kita masuk dalam Asia Pacific Group on Money Laundering, ada training juga, dan itu selalu diikuti. Nah, biasanya dalam pertemuan-pertemuan tahunan ada training, dan kalau mau studi banding, biasanya dalam pertemuan internasional kita bisa juga simple studi banding, mumpung mereka kumpul dari seluruh dunia. Kayak seperti kemarin misalnya, PPATK membuat studi mengenai new reporting parties ya. Saya bilang ya mumpung ada pertemuan di Afrika, bawa saja kuesioner, bawa pertanyaan, nanti mereka kumpul semua di Johannesburg, tanya saya, sehingga studi bandingnya cukup efisien. Itu salah satu cara yang kami lakukan. Selain bisa lewat ada Egmont Secure Web namanya. Kita punya jaringan 137 negara tadi, bisa berinteraksi gitu, bisa tanya ke sekretariatnya, bisa tanya ke negara lain. Dan memang ada kunjungan yang kita lakukan juga ada, terus terang untuk konfirmasi, untuk melihat implementasi terutama, dan culture yang mempengaruhi implementasi itu, yang itu biasanya lewat kunjungan itu. Oke, ini menjelang akhir wawancara ini barangkali pertanyaan terakhir. Kalau bank melakukan prosedur Know Your Customer ya, KYC, apa itu inisiatif dia atau itu selalu atas permintaan kerjasama dengan PPATK? Jadi KYC sekarang namanya CDD, Customer Due Diligence ya. Oke. Lebih strong. Ini kewajiban yang diharuskan oleh undang-undang pencegahan pemberantasan TPPU dari pasal 18 sampai 25. Jadi undang-undang yang meminta, kemudian diatur lebih lanjut oleh regulator, ada BI, ada OJK. Mereka harus punya pedoman dan harus mengimplementasikan itu. Dalam rangka membuat filter sebenarnya, supaya yang masuk itu yang baik-baik, yang track record bagus ya, dan kalaupun sudah terlanjur masuk di dalam ya bisa dilaporkan kepada penegak hukum gitu. Jadi kewajiban undang-undang, misalnya kalau buka rekening harus menyebutkan identitas yang benar, tujuan transaksi, sumber dana. Nah, ini sumber dana seringkali orang tidak mau mencantumkan karena ini uang saya sendiri, kenapa ditanya-tanya.
Ya, karena itu semboyan kita kan kalau bersih kenapa risih? Kalau sah kenapa resah? Kalau bersih kenapa risih? Kalau sah kenapa resah? Sampai bertemu lagi.